Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan saat ini perkenalkan, nama saya Marzunani Widayatun, biasa dipanggil Buyun, mengajar Al-Quran Hadis kelas 7, 8, dan 9. Baiklah anak-anak semuanya, di masa pandemi seperti ini anak-anak terpaksa harus belajar di rumah. Untuk ini pergunakan waktu sebaik-baiknya dan harus selalu tunduk taat kepada kedua orang tuanya. Baiklah anak-anak pasti setiap saat membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu harus menerapkan ilmu tajwid agar supaya di dalam membaca Al-Quran itu nanti benar. Baik, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita sampai kepada materi, kita harus mengetahui dulu apa yang namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid, sebelumnya akan saya sampaikan dulu kompetensi dasar, yaitu anak-anak bisa lihat di sini. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Setelah anak-anak pada waktu indikator pencapaian kompetensi yaitu pertama, anak-anak bisa mengerti, bisa menjelaskan tentang pengertian mad iwad, mad lazim secara bahasa maupun istilah. Kemudian bisa menjelaskan ciri-ciri mad iwad dan mad lazim, bisa mendeskripsikan cara membaca mad iwad dan mad lazim, bisa menyimpulkan, kemudian bisa mengidentifikasikan, kemudian yaitu yang selanjutnya bisa mempraktekkan di dalam bacaan Al-Quran. Kita lanjut. Apa tuh yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Ilmu tajwid sangat penting di dalam membaca Al-Quran. Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga dapat memelihara dari kesalahan-kesalahan ketika kita membacanya. Bagaimana hukum mempelajarinya? Hukum mempelajari ilmu tajwid sebagai disiplin ilmu itu adalah fardu kifayah. Namun, hukum membaca Al-Quran dengan memakai aturan tajwid, hukumnya adalah fardu ain. Maksudnya adalah menerapkan ilmu tajwid dalam bacaan Al-Quran itu hukumnya wajib ain. Paham ya anak-anak? Baik, mari kita lanjutkan tentang hukum bacaan mad iwad dan mad lazim. Anak-anak pasti asing dengan kalimat itu, tapi saya yakin anak-anak sudah bisa menerapkan di dalam bacaan yang setiap hari anak-anak baca Al-Quran. Pengertian mad iwad. Mad itu sendiri artinya panjang, iwad itu artinya pengganti. Jadi mad iwad bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti. Lebih jelasnya, kita akan mengartikan mad iwad menurut istilah. Mad iwad menurut istilah atau pengertian mad iwad yaitu mad yang terjadi apabila ada fathah tanwin atau fathah tain yang bertemu dengan huruf alif yang berada di akhir ayat
atau di tengah ayat dengan ada tanda waqaf, atau karena kita kehabisan nafas pada waktu kita membaca, sehingga kita bisa menerapkan hukum bacaan mad iwad. Selanjutnya, ciri atau tanda mad iwad. Tanda mad iwad itu kalau di dalam bacaan Al-Quran ada tanda fathah tanwin atau fathah tain yang bertemu dengan alif yang berada di akhir kata, atau ada tanda waqaf, atau dalam membaca kita kehabisan nafas. Contoh, ada bacaan dhabhan. Itu kalau di akhir ayat atau ada tanda waqaf atau kita kehabisan nafas, maka cara membacanya yaitu khan, fathah tanwinnya seolah-olah hilang, diganti fathah, dibaca 2 harokat. Dhabhan menjadi dhabha. Paham? Selanjutnya cara membaca mad iwad itu dibaca 1 alif atau 2 harokat. Berikutnya, anak, contoh bacaan mad iwad. Contoh bacaan mad iwad bisa kita ketemui, bisa kita lihat, bisa kita cari di dalam Al-Quran, sangat banyak sekali contohnya. Namun saya berikan contoh beberapa yang ada dalam tulisan saya ini. Misalnya dalam surat Al-Adiyat ayat 1-5. Perhatikan yang bertanda merah ya Nana. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasadna bihi jam'a. Ini contoh. Dan contoh yang lain bisa kita lihat di dalam surat Al-Insyiqaq. Tidak saya bacakan, anak-anak bisa melihat. Kemudian yang di bawah ini contoh yang tidak boleh dibaca mad iwad. Misalnya ada di tengah kata tapi tidak ada tanda waqaf. Misalnya fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Harus dibaca hisaban. Tidak boleh hisaba yasira. Kecuali apabila kita kehabisan nafas. Selanjutnya anak-anak, kalau tadi sudah mad iwad, sekarang mad lazin. Hukum bacaan mad lazin. Mad lazin, pengertiannya mad lazin artinya mad itu panjang, sedangkan layin itu lunak atau lembut. Sedangkan pengertian menurut istilah, apabila ada mad lazin artinya ialah apabila terdapat wawu sukun atau ya sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti atau kita kehabisan nafas. Paham? Baik, lanjut. Nanti kalau sudah dengan contohnya pasti anak-anak bisa. Ciri mad lazin, ciri atau tanda mad lazin yaitu adanya wawu sukun atau ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Cara membaca mad lazin bisa dibaca 1 atau 2 atau 3 alif, atau 2 bisa 2, 4 atau 6 harokat.
Baik, contohnya kita lihat contoh mad layin. Yang saya ambil mad layin ini contohnya ada di surat Al-Quraish. Al-Quraish yang saya kasih tanda merah itu adalah contoh dari bacaan mad layin. Contoh. Li'ila fi Quraish. Li'ila fi Quraish. Ini bisa 2, 4, atau 6 harokat. Paham ya? Baik. Ila fihim rihlatash syita'i wasyaif. Di situ ada sebelumnya ada fatkah, ya dibaca lunak. Fal ya'budu rabbahadal bait. Ya. Allazi ad'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi anak-anak, mad layin itu kalau ada ya sukun atau wawu sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah. Kesimpulannya, ini sudah saya terangkan di atas bahwa mad iwad itu yaitu ada fathah tanwin yang bertemu dengan alif yang berada di akhir ayat atau di tengah kata yang ada tanda wakofnya, atau kalau kita membacanya itu nafas kita sudah tidak sampai atau nafas kita atau kita kehabisan nafas. Contohnya itu sudah. Kemudian mad layin yaitu mad apabila terdapat wawu sukun atau ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat, baik berhenti karena tanda waqaf atau karena kehabisan nafas. Cara membacanya anak-anak semuanya yaitu dengan membaca bisa 1, 2, 3 alif atau 2, 4, 6 harokat. Contohnya yang sudah saya sebutkan tadi ya ada di situ yang ada tanda merahnya. Bagaimana anak-anak? Bingung dong? Saya kira bisa kita ulangi lagi. Sekian dulu, mudah-mudahan anak-anak bisa menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Coba.